Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom alaihim, Om Swastiastu, salam batik budaya. Apa kabar teman-teman, sedulur-sedulur, rencang-rencang, sahabat-sahabat batik budaya? Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama channel Batik Budaya, channel yang menginspirasi bagi banyak orang untuk bisa belajar batik. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas salah satu unsur yang sangat vital dalam sebuah proses produksi batik, yaitu malam. Malam itu sangat sensitif karena tanpa adanya malam itu sebuah seni batik tidak bisa dikatakan sebuah batik, karena batik itu tetap harus ada unsur malamnya. Nanti akan kita bahas lebih jauh tentang malam, bagaimana malam itu diproduksi, jenis-jenisnya apa aja, terus kegunaannya apa aja. Oke, tak usah panjang lebar, kita simak aja langsung videonya. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa lebih berkembang, lebih bisa menginspirasi banyak orang agar kita semua paham dan berbudaya akan batik. Let's go. Nah, ini dia. Ini malam, bukan roti, bukan keju, tapi malam atau lilin. Malam ini salah satu unsur penting dalam sebuah proses batik, karena malam ini fungsinya adalah untuk menutup kain agar pola atau motif dari sebuah kain itu terlihat atau jadi atau kelihatan motifnya. Itu harus ada unsur ininya, malam. Malam ini banyak nanti fungsinya. Malam untuk batik cap, malam untuk batik tulis, malam untuk sablon malam juga ada. Hand painting juga pakainya ini. Nah, malam ini unsurnya itu kalau tidak salah itu ada gondorukem, ada parafin, terus ada minyak kelapanya juga. Itu tergantung dari cara kita memproduksinya. Itu ada juga yang pakai kedah pinus juga, itu dimix, dicampur sehingga terbentuklah malam ini. Itu kalau tidak salah sepengetahuan saya itu. Kalau secara kimianya mungkin saya kurang paham. Itu nama kimianya apa aja. Cuman ini mungkin kalau dari unsur-unsurnya itu apa ya, semacam kayak ester asam lemak seperti itu. Malam ini ada beberapa jenis malam atau ada beberapa macam malam, yaitu ada malam untuk tulis, batik tulis, untuk cap. Untuk cap sendiri ada macam-macam, itu ada cap yang untuk agak halusan, terus ada yang untuk popok juga. Popok itu apa ya, untuk nutup terus ada juga yang malam dipakai untuk sablon malam, itu juga ada. Nah, ini saya sudah ada beberapa contohnya. Ini malam ini biasanya dipakai untuk malam tulis, batik tulis. Itu teksturnya lebih halus, kelihatan ya, bisa dilihat. Ini untuk batik tulis biasanya
ini biasanya lumayan tahan panas, tidak gampang meleleh. Artinya mungkin suhu untuk melelehkan ini di atas 60 derajat. Karena mungkin kalau misalkan ini dipakai untuk malam yang sifatnya untuk diproses colet, itu ketika dijemur malamnya nggak gampang leleh. Ini biasanya malam tulis. Karena juga nanti teksturnya ketika diterapkan di kain itu nggak gampang pecah, sangat alot. Ini malam yang untuk batik tulis. Kemudian ada malam untuk cap. Ini saya pakai malam untuk cap. Ya, biasanya malam cap ini tergantung juga malam capnya untuk cap yang agak halusan atau mungkin malam yang cap untuk crack atau untuk diremek atau dipecah-pecah. Itu beda lagi dengan ini. Itu lebih kaku lagi. Seratnya, kandungan dari kondorukumnya mungkin semakin banyak kalau yang dipakai untuk pecah-pecah. Ini saya pakai untuk malam cap. Kita lihat berbeda sama yang ini ya, lebih halusan yang ini, harganya juga lebih mahal yang ini malam untuk cap. Nah, sedangkan yang ini saya ada lagi masih, ini biasanya saya pakai untuk malam popok. Malam popok itu gimana ya, ketika proses setelah colet itu yang dicolet itu harus ditutup warnanya, motifnya sesuai dengan motifnya, ditutupnya itu melalui proses dibatik, tapi khusus untuk mopok aja itu kita menggunakan ini. Ya, kita lihat sangat beda sama ini ya, beda lagi sama ini. Ini lebih kasar, teksturnya juga lebih lebih kasar lah, lebih itu. Ini biasanya saya pakai untuk malam popok. Terus ada lagi nih. Ini saya namanya apa ya? Malam sareh kayaknya. Malam sareh. Malam ini masih perlu diproses lagi karena malam sareh itu malam dari selesai pelorotan. Ketika kita proses melorot itu ada malam yang disaring. Nah, ini malamnya yang disaring. Nah, ini perlu dimasak lagi. Prosesnya memasak itu juga nanti mungkin dicampur sama minyak kelapa, dicampur sama gondo, dicampur sama parafin atau campur sama BBM. Itu nanti ada prosesnya, dan takaran-takaran BBM, parafin, gondo, rukumnya itu tergantung dari kegunaan nanti kita mau pakai untuk apa. Kalau misalkan mau kita pakai untuk malam cap, ya mungkin perbandingannya 50-50 lah antara gondo rukum sama BBM-nya. Ini nanti campurin itu. Tujuannya agar malamnya kembali solid, menjadi teksturnya lebih bagus kalau ketika itu meleleh. Ini. Oke, itu dari jenis-jenis malamnya dan fungsinya. Terus fungsi dalam malam ini. Fungsi dalam malam ini adalah itu untuk menutup kain sesuai dengan motif, dan motif itu akan terlihat, atau gambar atau pola itu akan terlihat ketika kain itu diwarna. Nah, proses penggunaannya adalah malam ini nanti dicairkan. Kalau misalkan untuk cap itu dicairkan dalam ember, dan itu nanti di-stemkan atau dicapkan di atas meja job yang sudah ada kainnya. Di video-video shot saya itu sudah banyak proses pengecapan. Nah, kalau misalnya ini untuk tulis, ini ditaruh di sebuah wajan, cantingnya nanti diambil, nanti ditiup, nanti
canting kan prosesnya lebih lama. Nah ini dilelehkan dulu dalam suhu yang mungkin di atas 50 lah, itu malam ini meleleh. Nah ini fungsinya itu, jadi malam ini nanti menutup sesuai dengan motifnya, sehingga kalau kain itu nanti diwarna motifnya kelihatan. Saya sudah ada contohnya seperti ini. Nah ini contoh ya, contoh daripada malam yang sudah melalui proses pengecapan. Jadi seperti ini. Nah bisa dilihat ya. Nah, ini adalah malamnya. Oke sebentar. Nah ini adalah malamnya, yang warna-warna setengah kuning-kuning ini adalah malam. Nah malam ini menutup serat-serat kain, sehingga ketika kain ini kena proses warna, misalkan ini diwarna hitam, nanti yang kain putih ini aja yang jadi warnanya berubah dari putih menjadi hitam. Tapi yang di ini, yang ada malamnya ini nggak kena warna, ya. Jadi yang ada malamnya ini nggak kena warna. Misalnya ini diwarna hitam, terus ini nggak kena warna, terus ketika ini posisinya kainnya dilorot atau direbus, malamnya dihilangkan, jadi kelihatan motifnya. Ini motifnya kelihatan. Ini warnanya hitam, karena ini tertutup malam, jadi nanti kalau malamnya hilang, warnanya putih. Jadi seperti itu. Saya juga udah ada contohnya, ini seperti ini. Nah, ini dia. Nah, warna putih ini tadinya ada malamnya, ditutup oleh malam, sehingga ketika diwarna hitam, ya, yang ketutup malam ini tetap warnanya putih karena tertutup malam, tidak kena warna. Dan ketika setelah ada proses pelorotan, dihilangkan malamnya, dia putih. Jadi kelihatan motifnya seperti ini. Itu. Ini bisa dilihat. Ya. Nah, ini sama kan? Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Sorry, agak ribet. Nah, jadi seperti itu. Itu fungsinya dari malam. Kalau misalkan itu untuk tulis, ada lagi, itu melalui sebab tulis. Ini saya ambilkan contoh capnya aja seperti itu. Oke, itu penjelasan saya tentang malam dan kegunaannya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan penjenengan dalam mengetahui bagaimana batik itu diproses. Sekian aja video kali ini. Kita nanti ketemu lagi di video-video yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, share juga, agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang, bisa memberikan pelajaran-pelajaran bagi banyak orang, bagaimana cara membatik itu, bagaimana cara bikin batik itu, prosesnya seperti apa, agar channel ini juga bisa bermanfaat bagi banyak orang dan lebih memberikan edukasi tentang seni budaya batik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam batik budaya.